sekalian ya, dan ibu-ibu ya, terus Pak Ketua ISMI dan narasumber Pak Ismail, karena waktu sudah lewat dari jadwal yang kita tentukan, kita mulai saja dalam masa beberapa saat ke depan untuk memperkenalkan pemikiran Ustadz Ismail yang dituangkan di dalam buku yang ya cukup fenomenal ya Pak Ismail ya. Oke, coba kita sosialisasikan secara masif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya Allah kan wa malam yasha lam yakun la haula wa la quwata illa billah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama bisa bersilaturahim di dalam tajuk acara yang insya Allah akan memberikan gambaran tentang hidup dan kehidupan sesuai tuntutan Allah dan Rasul-Nya. Ya, dalam tajuk acara bedah buku, ya, mungkin lebih tepatnya adalah menjelaskan secara umum, karena kalau dibedah ini tidak mungkin bisa selesai dalam waktu yang singkat, karena banyak sekali yang parameter yang akan dibahas di dalam buku ini, yaitu buku Mustahil Tidak Bahagia, Rahasia Sukses Menjemput Bahagia, tulisan Ustadz Ismail Ibrahim. Salawat serta salam semoga tercurah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya sebagai pengikutnya yang setia sampai hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ketua ICMI Orda Kota Bekasi yang kami hormati, Bapak Faisal Moliza, yang kami hormati narasumber kita nih yang sudah tidak asing lagi di media sosial, semangatnya luar biasa ya, Ustadz Ismail Ibrahim. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini juga ada Pak Ali Ramdan nih ya, anggota ICMI juga yang selalu memberikan masukan-masukan yang strategis ya kepada ketua ya. Juga di sini ada Pak Slamet Rianto dari Universitas Islam As-Safiyah. Assalamualaikum Pak Slamet. Dan juga ya hati-hati di jalan Pak Slamet, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Serta para pendengar, pengurus ICMI, para akademisi, ya, para pimpinan perguruan tinggi, para dosen, mahasiswa, serta masyarakat secara luas. Ya, alhamdulillah pada hari ini, ya, ICMI Orda Kota Bekasi bekerja sama dengan Asosiasi Dosen Indonesia untuk wilayah Bekasi Raya menyelenggarakan satu acara yaitu bedah buku. Yang alhamdulillah hari ini untuk yang kita mengawali bedah buku Ustadz Ismail, dan ini akan dijadikan sebagai satu agenda rutin yang menjadi agenda kolaborasi antara kaum cendekiawan dengan kaum akademisi, ya, yang bisa memberikan sumbangsih pemikiran-pemikiran kepada masyarakat. Dan acara ini ya kita akan simpan di cloud system, ya, menjadi sebuah dokumentasi yang bisa disebarkan kepada masyarakat. Dan insya Allah setelah acara
online ini, kita juga nanti akan mengadakan lanjutan acara bedah buku ini secara online. Dan akan dilakukan di salah satu kampus yang insya Allah akan jauh lebih menjelaskan secara komprehensif isi dari buku ini. Ya, yang kalau dibaca secara hikmat, ya banyak sekali pesan-pesan yang perlu kita jadikan telaah lebih lanjut. Baik, Bapak dan Ibu, acara ini kita lakukan secara rileks, ya, tidak terlalu formal, ya. Insya Allah maknanya tidak akan jauh dari yang kita inginkan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita buka sama-sama ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita dengarkan dua patah kata dari Ketua Ijmi Orda Kota Bekasi, Bapak Faisal Muliza. Ya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrunillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa istana rabbukum lan syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahu al-azim. Pertama-tama yang kami hormati Pak Ustadz Wawan Hermansyah selaku Ketua ADI Bekasi Raya yang nantinya menjadi moderator acara kita pagi hari ini. Yang kami hormati dan kami muliakan Ustadz Ismail Ibrahim MAG, yang mana beliau adalah penulis dari buku yang insya Allah nanti akan dibedah ya oleh Ustadz Ismail, bagaimana membawa kita menjadi selalu bahagia. Kalau judul bukunya Mustahil Tidak Bahagia, artinya nantinya ujung-ujungnya kita insya Allah menjadi bahagia, Ustadz ya. Insya Allah. Insya Allah. Dan kami hormati Pak Ali Ramdan selaku Bendahara Ijmi Orda Kota Bekasi. Alhamdulillah hadir juga di tengah-tengah kita Pak Slamet Prianto dari Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Nah, ini juga baru ada yang bergabung dengan kita ini. Pak Imam Santoso ya. Alhamdulillah. Dan juga Ibu Tati Hayati. Terima kasih sudah berkenan bergabung acara webinar pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat sehat wal afiat dan juga nikmat iman dan Islam. Semoga insyaallah kita semua senantiasa selalu istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya secara murni dan konsekuen sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Salawat dan salam tak lupa marilah kita intinya kita sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga beliau, sahabat-sahabat pengikut serta pembela agama beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya, dan insya Allah di yaumul akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya
Amin ya robbal Amin alamin. ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Faisal Mauliza, Ketua ICMI Orda Kota Bekasi, yang mana saya mendapat mandat untuk mengemban amanah ketua ini sejak bulan Februari lalu. Masa bakti saya hanya 15 bulan sejak Februari lalu karena statusnya PAW, yang mana sebelumnya dijabat oleh Bapak Marhaban Sigalinggi, namun karena beliau telah bergabung di ICMI Pusat, maka sesuai anggaran dasar rumah ADART-nya ICMI tidak boleh rangkap jabatan. Oleh sebab itu, kekosongan Ketua ICMI di Kota Bekasi diamanahkan kepada saya. Mudah-mudahan insya Allah mohon doa dan supportnya agar roda organisasi ICMI ini insya Allah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan program-program yang akan kami canangkan dalam masa 15 bulan terakhir ini. Yang pertama, telah kami sampaikan juga kepada ICMI Orwil bahwa dalam kepengurusan ini kita akan membentuk LKBH-nya ICMI Orda Kota Bekasi, dan alhamdulillah sudah terbentuk, yang mana kepengurusannya dikomandani oleh Bapak Chandra. Dan yang kedua adalah pembentukan ICMI Orsat di bawah setiap kecamatan, dan alhamdulillah sudah terbentuk 8 Orsat ICMI di bawah 8 kecamatan. Insya Allah kecamatan-kecamatan yang lainnya akan menyusul. Jadi kepengurusan baru ini kita harapkan dapat melakukan perubahan yang signifikan terhadap organisasi ICMI dengan dimulainya adanya perubahan dari logo ICMI. Tagline logo ICMI hari ini adalah inspiratif dan transformatif. Inspiratif artinya semua jajaran ICMI diharapkan menjadi sumber utama yang menginspirasi umat dan bangsa, serta menjadi lentera negeri menuju negeri yang rahmatan lil alamin. Yang kedua adalah transformatif, artinya ICMI harus menjadi penggerak perubahan. Perubahan di semua lini, tentunya penggerak perubahan ke arah perbaikan sesuai hadis bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, karena kalau hari ini sama dengan hari kemarin itu kita termasuk golongan orang yang merugi. Jadi insya Allah ICMI ini harus membawa perubahan yang baik. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Insya Allah kita berhijrah menuju kebaikan, dimulai dari Kota Bekasi ini, tentunya dengan motor, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta didasari dengan iman dan takwa. Jadi hari ini insya Allah perdana kita mengupas satu buku yang sangat luar biasa. Ini ditulis oleh Ustadz Ismail Ibrahim yang berjudul Mustahil Tidak Bahagia. Mudah-mudahan buku tersebut ini insya Allah nanti akan mengupas tuntas rahasia bagaimana menuju sukses menjemput bahagia. Ustadz Ibrahim ya. Jadi banyak nanti yang beliau akan sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan banyak ilmu yang kita dapatkan dari buku yang beliau tulis ini. Mungkin itu sebagai kata pengantar dari saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan juga bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum bergabung ke ICMI, monggo nanti bisa kita bersilaturahmi. Kantor kami, kantor ICMI Orda Kota Bekasi, berdomisili di lokasinya di Islamic Center Kiai Haji Nur Ali. Insya Allah bisa komunikasi dengan kami, bisa sharing ilmu, sharing pengetahuan demi kemajuan umat dan rakyat masyarakat di Kota Bekasi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah Pak Ketua ya atas Sama-sama. paparannya ya. Demikian Bapak dan Ibu, tadi sudah disampaikan paparan ringkas dari Ketua IJMI Orda Bekasi, Orda Kota Bekasi, Bapak Faisal, yang saat ini beliau menggawangi roda IJMI Orda Kota Bekasi. Mudah-mudahan ke depan akan terus intensif ya dalam menyiarkan pemikiran-pemikiran cendekiawan ya untuk memberikan pencerahan kepada umat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu, acara ini ikut disupport juga ya oleh beberapa kampus ya. Yang pertama adalah kampus STEMIK Bani Saleh yang ada di Kota Bekasi. Lalu juga ada kampus STAI Al-Fatah yang ada di Bogor. Yang ketiga itu adalah kampus UIA, Universitas Islam As-Safiyah Jakarta. Ya, mudah-mudahan kolaborasi ini akan menjadikan nilai-nilai yang positif ya, memberikan pencerahan kepada masyarakat. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kita langsung saja mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh saudara kita, ya sahabat kita, ya Ustadz Ismail Ibrahim, ya yang akan memaparkan isi ya dari buku yang berjudul Mustahil Tidak Bahagia. Ini buku sudah berapa kali terbit, Pak Ustadz? Ini kali kedua. Oh, kali kedua. Wah, luar biasa ya. Ini baru satu buku ya. Nanti insya Allah buku yang lain ya. Semangat para dai, para ustadz, ya, para guru yang masih muda-muda ini terus ya melakukan inovasi-inovasi, penuangan-penuangan pemikiran, ya, tidak hanya berbicara di sembarang tempat, tapi dituangkan di dalam karya yang bisa dibaca oleh seluruh masyarakat di semua lapisan. Dan ini menjadi spirit ya buat teman-teman, buat para akademisi, para cendekiawan, para mahasiswa, ya, para ustadz, seluruhnya ya. Tuangkan tulisan ya dalam sebuah buku yang bisa dijadikan sebagai literasi ya yang bisa memberikan pemahaman di tengah-tengah masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum diserahkan ke Ustadz Ismail, kami sampaikan dulu ya, tak kenal maka tak sayang ya. Biar kita makin sayang terhadap pemikiran-pemikiran para ustadz ya yang akan terus membuat buku-buku yang bermutu ya. Saya sampaikan dulu biografi ringkas ya beliau ya. Ini para mahasiswa, para dosen ya. Kami sampaikan yang belum kenal nih ya bisa searching di internet ya lebih lanjut ya tentang beliau. Jadi Pak Ismail ini ya nama lengkapnya Ismail Ibrahim ya. Ini lahir di Bima, wah di NTB ya. Tahun 1984. Nah, ya. Ini masih muda tapi sudah banyak karya yang dihasilkan ya. Masya Allah Ustaz ya. Amin, 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 amin. Beliau adalah anak pertama dari pasangan Haji Ibrahim Yasin dan Ibunda Kalisom Haji Abu Bakar. Oke. Nah ini aktivitasnya nih luar biasa nih Ustadz Ismail ini ya. Ini kalau dibacakan ini nggak selesai satu SKS ini ya. Ini yang tertulis saja ini ya. Beliau adalah dosen pendidikan agama Islam di beberapa perguruan tinggi swasta ya. Salah satunya Unisma ya Ustadz ya. Oke. Yang kedua ini beliau ketua Masika IJMI Orda Kota Bekasi. Yang ketiga ketua beliau juga. Yang ketiga beliau adalah anggota dan pengurus IJMI Orda Kota Bekasi ya, salah satu wakil ketua. Lalu pendiri kolektif Jembatan Harakah ya.
Ustaz ya. Yes. Nanti sekilas Yes. bisa disampaikan ya, maksudnya apa. Lalu pendiri dan pembina IPC Institute. Wah, luar biasa. Ketua Umum Forum Masjid Musola Duta Harapan Telaga Mas ya. Ini dari grassroots ya, dari akar rumput ya sampai akar pucuk ini ya. Ini digarap ini sama Ustadz kita ini ya. Terus Insya beliau Allah. Ketua Satu Persaudaraan Alumni 212 Bekasi Raya. Nah, anggota Badan Pekerja Kongres Umat Islam Bekasi, Ketua GIS Gerakan Indonesia Sholat Subuh, Masya Allah. Ketua Umum FAS Indonesia, Ketua Aliansi Patriot Peduli, Komandan Wilayah Bang Japar, Direktur Pesantren Al-Ma'ad Al-Islami, dan lain-lain, Ustaz. Ini banyak banget ini ya. Jadi untuk menghemat waktu ya, itu saja gambaran umum dari Ustadz Ismail ini. Baik, Bapak dan Ibu, tadi ada yang mengacungkan tangan, siapa? Udah nggak ada ya. Baik. Ada ini. Ada. Oke. Pak Gumilang, Bunda. Ya. Kenapa Kang Gumilang? Lanjut ya. Lanjut. Aman ya. Oke. Baik. Jamat itu. Poinnya banyak banget. Bisa dimatikan nggak? Ini yang lain? Tolong. Udah ya. Baik. Saya lanjutkan ya. Baik, Bapak dan Ibu, kita langsung saja ke narasumber. Bagaimana makna bahagia menurut yang dituangkan di dalam buku ini. Karena ya Ustadz ya, bahagia itu dambaan semua insan ya. Semua orang ingin bahagia ya. Cuma banyak cara yang dilakukan orang untuk bahagia. Nah, kita sudah jelas punya tuntutan yang didasari pada Al-Quran dan Sunnah ya, bahwa kebahagiaan ya menurut Allah dan Rasulnya itu seperti apa. Jangan sampai kita mencari makna kebahagiaan, tapi salah merujuk. Yang dapat bukan kebahagiaan, malah sebaliknya. Untuk itu, silakan waktu dan tempat, Pak Ismail, maksimal 1 jam ya. Nanti kita lebih lanjut dikuatkan di diskusi. Silakan Ustaz. Absen lagi gitu. Terus kasih nama. Silakan Ustaz. Dimatikan Mas. Di unmute. Silakan Pak Ustadz. Disconnect kayaknya nih Pak Ustadz. Oh, disconnect. Oke, coba ya mungkin kita tunggu dulu ya. Jaringannya mungkin ya. Oke. Nanti gini Bapak dan Ibu, kebetulan buku beliau ini terus dilakukan percetakan seri selanjutnya. Kebetulan saya sudah punya ya bukunya. Oke. Ini bukunya sudah saya baca. Cukup menarik ya tema-tema yang diangkat di dalam buku ini, dan ini mesti diketahui juga oleh halayak masyarakat. Nah, ini Ustadz, bukunya nanti ada stok nggak di Pak Ustadz ya? Nanti kalau ada bisa bagi Bapak Ibu yang ingin memiliki bisa menghubungi langsung ke Ustadz atau melalui siapa. Oke, nanti saja itu kita bahas lebih lanjut. Silakan Ustadz, waktu dan tempat disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah atas izin dan kepastian dari Allah yang Maha Besar. Pada pagi hari ini menjelang siang saya dapat silaturahim kembali dengan para punggawa Bekasi, para petinggi,
Ini semua petinggi ini. Wabil khusus Ketua ADI Asosiasi Dosen Indonesia, Pak Al Ustadz Dr. Wawan Hermawansah, dan juga Ustadz Faisal N.A. Muliza sebagai Ketua IJMI Orda Kota Bekasi. Tidak lupa juga Pak Habib Ali Ramdan sebagai bendahara. Ada banyak teman-teman saya lihat di layar. Halo, suara saya kedengeran? Jelas, Kak, jelas. Siap. Takutnya enggak dengar. Baik, dari perwakilan kampus, ada dari STAI Al-Fatah, ada juga tadi dari LPPM UIA, Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, dan yang luar biasa lagi hadir juga di Zoom ini, istri tercinta saya Pak Dokter. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi penyambung silaturahim untuk kita semua. Teman-teman semuanya, yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Salawat dan salam semoga selalu mampu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah membimbing kita semua agar mampu menjadi umat beliau yang istiqomah, baik secara ibadah, secara akhlak, maupun secara akidah, yang kemudian akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan hidup dunia hingga akhirat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pertama, terima kasih kepada IJMI Orda Kota Bekasi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara di depan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian terkait buku yang saya susun yang kemudian dikasih judul Mustahil Tidak Bahagia. Saya ingin mengawali bahasan kenapa judulnya Mustahil Tidak Bahagia. Karena memang sesungguhnya setiap manusia itu dilahirkan untuk bahagia. Ketika ada manusia yang hidup tidak bahagia, berarti ada yang salah. Ada satu hal yang harus diluruskan kembali. Karena manusia terlahir, seharusnya terlahir dengan perangkat kebahagiaannya. Yang menarik, kebahagiaan ini tidak bisa diukur dengan hal-hal yang terlihat di dunia ini. Karena kebahagiaan ini adalah pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan kebahagiaan, ketenangan di dalam hati orang-orang yang berserius dalam pembuktian keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya judul ini Mustahil Tidak Bahagia. Saya sering menjumpai kejadian nyata bahwa banyak sekali orang-orang yang awalnya saya anggap mereka bahagia, tapi kemudian setelah saya deketin ternyata kopong. Jadi kopong itu di luarnya jejak, di dalamnya nggak berisi. Itu kopong. Jadi terlihat bahagia dengan mobil mewahnya, dengan rumah hebatnya, dengan pekerjaan yang bagus. Tapi ketika kita dalami lebih jauh, mereka itu adalah kelompok yang sangat gersang dalam menikmati kehidupan yang bahagia ini, atau menjemput kebahagiaan. Nah, sebelum jauh ke sana, buku ini pengantarnya alhamdulillah masih sempat dihantarkan oleh Profesor Nandang Najmul Munir, guru saya, ayah saya dalam dunia akademis,
beliau sangat akrab dengan saya. Mudah-mudahan beliau berpulang ke hadapan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Beliau luar biasa. Beliau adalah sosok yang sangat saya kagumi dalam dunia kecendekiaan, dunia keilmuan, santun, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pengantar buku ini juga disampaikan oleh Allahu yarham, sudah meninggal juga, Kiai Haji Abdul Rauf HM. Beliau ini tidak ada yang tidak kenal di Bekasi. Beliau tokoh yang luar biasa istiqomah, tokoh yang sangat bersahaja, tokoh yang memilih hidup sederhana. Padahal beliau bisa menjalani hidup dengan keberlimpahan harta dan menjalani hidup dengan luar biasa. Maka kalau dibagi, Pak Profesor Nandang Najmul Munir ini saya minta sebagai pengantar plus mengontrol struktur bahasa dan juga komunikatif atau tidaknya penulisan saya dalam buku ini. Dan alhamdulillah saya ingat waktu itu beliau memegang buku yang file itu sebelum dicetak, apa istilahnya kalau di kita itu bahan bakunya lah begitu, itu hampir sebulan beliau menelaah demikian rupa sehingga kemudian beliau membubuhkan kata pengantarnya di dalam buku ini. Kemudian Ustadz Abdul Rauf, Kiai Haji Abdul Rauf, ini saya minta khusus untuk mengkontrol sisi syariahnya, sisi keagamaannya, sisi keislamannya. Karena saya khawatir apa yang saya tulis kemudian nanti tidak sejalan dengan keislaman dan yang seharusnya diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, kemudian yang ketiga, pengantar juga disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Ahmad Bukhari Muslim. Beliau alhamdulillah hari ini sedang safari dakwah di Eropa dan mudah-mudahan kemungkinan awal bulan baru kemudian kembali lagi ke tanah air. Dan juga pengantar disampaikan oleh sahabat seperjuangan, teman kita semua, yaitu Pak Haji Heri Koswara yang sebagai tokoh Bekasi yang kemudian menghantarkan buku ini juga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Pak Dr. Wawan dan Ustadz Faisal Muliza. Buku ini ditulis berbasis pengalaman dan analisa lapangan langsung. Jadi tidak kemudian hasil penelitian perpustakaan saja. Jadi lebih kepada pengalaman. Adapun kalau kemudian mengaitkannya dengan buku-buku yang sudah pernah saya baca dan kemudian buku-buku yang ada, maka saya itu hadirkan di belakang, tidak kemudian berbasis perpustakaan, tapi berbasis pengalaman langsung. Nah, kita masuk kepada bab 1. Buku ini saya kasih judul Memburu Nilai Kehidupan. Jadi dalam mengejar kebahagiaan itu, manusia dibagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok besar. Yang pertama adalah manusia yang mengejar kebahagiaan melalui jalur materi. Kalau di istilah kampus itu material value. Jadi mereka mengejar bahagia itu lewat jalur materi. Mereka yakin sekali kalau dengan menumpuk materi, dengan memperbanyak harta, memperbanyak cadangan keuangan dan lain sebagainya, mereka akan kemudian hidup bahagia. Tapi kemudian menurut pengalaman dan hasil penelusuran dan penelitian yang kami lakukan, ternyata kelompok yang pertama ini tidak akan pernah menyentuh kebahagiaan yang hakiki. Mereka akan sampai pada puncaknya, iya,
tapi kemudian pada saat itu mereka akan mengalami kehampaan dan bingung. Maka banyak kemudian orang kaya yang bunuh diri. Banyak kemudian orang-orang yang berharta yang mengakhiri hidupnya dengan tragis. Dan contoh yang paling nyata adalah kurang kaya apa para pejabat negara yang kita kenal, tapi kemudian mereka masih korupsi. Nah, ini bahasa saya dalam buku ini, ketika ada pejabat, ketika ada pemegang jabatan yang hebat di suatu bangsa masih korupsi, berarti dia itu sedang mengkampanyekan bahwa dia bukan orang bahagia. Dan orang bahagia nggak butuh menumpuk-numpuk harta seperti yang mereka lakukan. Kenapa mereka lakukan korupsi? Kalau kita telusuri, kita tanya, jawabannya pasti saya pengen banyak harta dan saya pengen bahagia dengan harta itu. Dan ini terjadi di mana-mana. Nah, mereka ketika sudah sampai pada puncaknya, itu akan kemudian hampa, dan saat itu tergantung siapa yang mendekatinya. Kalau yang mendekatinya orang soleh, dia akan ke soleh. Kalau yang mendekatinya orang salah, dia akan ke jenjang yang kedua. Jenjang yang kedua itu adalah moral value. Nilai moral yang dikejar. Maka nilai moral itu adalah standing applause, pujaan, sanjungan, kemudian pujian, itu yang mereka kejar. Makanya yang mereka kejar itu adalah bagaimana agar dihormati, dihargai, diwongke, di macam-macam. Maka di jenjang yang kedua ini, di zona yang kedua ini pun ternyata tidak akan menghadirkan kebahagiaan. Mereka hampa nanti pada ujungnya. Karena kebahagiaan tidak ada di jalur itu. Ada, tapi bukan kebahagiaan yang sebenarnya atau kebahagiaan yang hakiki, tapi kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan yang semu. Dan sampai pada puncaknya, maka kita lihat misalnya yang paling bermoral, yang paling mendapatkan moral value ini kan para pesohor negeri, para artis, para tokoh, public figure, dan lain sebagainya. Tapi yang menarik, masih ada dari mereka yang hari-harinya terikat dengan narkoba, terikat dengan obat tidur, terikat dengan obat penenang, terikat dengan hal-hal yang seharusnya tidak ada itu dalam kehidupan mereka. Nah, kalau kita tanyakan lebih jauh, kenapa mereka kemudian melakukan hal yang salah seperti menggunakan narkoba dan lain sebagainya, jawabannya pasti satu tuh, mereka pengen bahagia. Tapi sesungguhnya demi Allah tidak akan ada bahagia dalam bab moral ini. Nanti bisa dibaca tuh di dalam buku ini juga disampaikan bahwa ada bab khususnya, yaitu bikin hidup lebih hidup, begitu Pak Dokter. Jadi bikin hidup lebih hidup, ini poinnya adalah hal-hal yang memang harus ada melekat pada diri kita agar kita ini menjadi penikmat hidup ini, agar kita menjadi penikmat dalam kehidupan ini. Nah, kemudian yang ketiga, zona yang harusnya ditempuh, yang ditempuh oleh kelompok yang ketiga ini adalah zona spiritual value namanya, zona spiritual. Nah, kelompok yang ini sangat sedikit, akan tetapi di kelompok ini pasti akan menggenggam kebahagiaan itu. Dan buku ini adalah rute atau jalur yang kemudian coba saya susun agar kemudian bahagia secara spiritual itu seperti apa biar cepat kemudian kita nikmati dalam kehidupan ini. Orang bahagia itu kalau menempuh, kebanyakan di sekitar kita, orang memahami bahagia itu di dua hal pertama, yaitu materi dan moral. Mereka, Masya Allah, kita lihat tetangga kita, saudara kita, keluar untuk mengejar materi itu dari subuh, sebelum subuh, kemudian pulangnya larut malam. Terus saja begitu, terus saja begitu. Cirinya ketika mereka itu bermain dalam moral dan
dan materi adalah ketika mereka meraih itu, mereka akan sombong misalnya. Mereka akan angkuh misalnya. Mereka akan mau menyalahgunakan jabatannya misalnya. Mereka akan gila pujian, mereka akan gila hormat, mereka akan Masya Allah. Jadi dan itu semua ciri tidak bahagia. Ciri tidak bahagia. Orang bahagia nggak butuh lagi pujian. Orang nggak bahagia nggak butuh sanjungan. Orang bahagia nggak harus bergelimang harta. Tapi orang bahagia kalau punya harta, kemudian nilai moralnya bagus, spiritualnya bagus, ini yang top markotop. Yang harus kita kejar bersama. Karena kalau harta ada di tangan orang bahagia, akan bahagia itu sekitar dia. Tapi kalau harta ada di tangan orang yang belum bahagia tadi, hanya buat dia aja. Dan orang-orang yang memang nyaman dengan dia. Nah, itu di bab pertama singkat ceritanya begitu. Lantas gimana kok kemudian judulnya agak menantang menjadi mustahil tidak bahagia? Dijawab oleh sebenarnya dengan sangat jelas oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh pengalaman para ulama dan oleh juga pengalaman-pengalaman yang saya sendiri rasakan. Jadi sejak kecil saya itu sudah mendapatkan satu ayat di dalam Al-Quran. Ayatnya itu di dalam surah An-Nahl. Ayat yang ke-97, 96, 97. Surah An-Nahl, surah nomor 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiba. Siapa saja dari laki-laki maupun perempuan mampu menghadirkan kesolehan, berbuat sesuatu yang baik karena iman dan karena keyakinannya kepada Allah semata. Apa janji Allah? Fa innalahu hayatan thayyibah. Kami akan hadirkan untuk mereka kehidupan yang baik. Masya Allah. Kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik yang dijanjikan oleh Allah ini adalah kebahagiaan. Kita sering berdoa tuh di dalam surah, sebagaimana doa dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Ini juga dibahas di buku ini. Judulnya itu di halaman 9, doa sapu jagat. Doa ini adalah doa yang paling populer. Makanya orang Betawi kemudian membahasakan, menamai doa ini dengan doa sapu jagat. Doa sapu jagat ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini harapan semua orang. Di antara manusia itu sebagian besar berharap agar dibahagiakan di dunia, dibahagiakan di akhirat, dan dijauhkan dari siksaan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang selalu dikumandangkan. Makanya saya sampaikan juga doa itu adalah keberanian kita dalam mengikrarkan bahwa kita akan menjemput itu. Misalnya saya berdoa, ya Allah saya pengen bahagia. Itu dengan sadar atau tidak, di dalam dada saya itu sudah tertanam bahwa saya itu akan mengejar kebahagiaan itu. Ya Allah saya pengen kaya. Itu ditanamkan oleh diri saya sendiri ke dalam dada saya, agar kemudian saya itu berani untuk kaya. Ya Allah saya pengen A, B, C, D. Nah itu doa itu fungsinya itu yang diantara fungsi doa. Kita berani mengikrarkan keinginan kita di hadapan Allah, tinggal nanti dipantaskan diri kita untuk mendapatkan itu. Maka bab yang paling akhir dari buku ini adalah pantaskan diri kita. Jadi ketika kita pengen bahagia, ya Allah nanya balik tuh, lo pantas nggak bahagia? Gitu. Ketika pengen kaya, Allah nanya balik, ente pantas nggak kaya? Ketika pengen dihormati, Allah nanya balik tuh,
ente pantas nggak dihormati. Nah, memantaskan diri ini adalah PR kita pribadi agar kita kemudian bahagia dalam kehidupan ini. Nah, lantas apa jawaban Allah dari doa kita tadi? Doa dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Itu dijawab langsung tuh oleh Allah di ayat 208-nya. Di ayat 208, nggak jauh tuh, hanya selisih 6 ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kaffah." Masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, innahu lakum aduwwum mubin. Jangan sekali-kali mengikuti pola hidup setan, karena setan itu musuh yang nyata buat kalian. Kalau diterjemahkan dengan bahasa kita, bahasa masyarakat, ayat ini akan seperti ini artinya. Wahai orang-orang yang telah mengikrarkan dan mengaku telah beriman kepada Allah. Jika ingin hidupnya bahagia dunia dan akhirat, sebagaimana doa di 201 tadi, maka syaratnya 2. Yang pertama, masuklah Islam secara totalitas. Nah, ini yang saya sebut tadi dengan spiritual value tadi. Tapi totalitas yang dimaksud ada kunci-kuncian itu. Jadi tidak kemudian totalitas akhirnya memaksakan diri. Tapi ada hal-hal yang kemudian ringan yang bisa kita hadirkan, yang kemudian itu akan menginternalisasi diri kita. Yang kedua apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan hidup seperti setan. Begitulah bahasa gampangnya. Karena Allah juga berfirman di dalam surah Fatir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh, maka jadikan dia musuh. Masya Allah. Jadi orang-orang yang menggantungkan diri kepada selain Allah, ini hidupnya pola setan. Pengen harta banyak, akhirnya korupsi. Pengen bahagia, pakai narkoba. Pengen bahagia, selingkuh. Pengen, itu adalah mereka-mereka yang mengikuti pola hidup setan. Nah, kemudian Allah jawab lagi tuh, kalau pengen bahagia, syaratnya cuma 2. Yang pertama, berbuat baik atas nama Allah saja. Bukan yang lain. Orang yang berbuat karena Allah, apapun hasilnya, dia akan legowo. Dia akan legowo. Dia akan menikmati hidupnya. Tapi orang yang berbuat karena selain Allah, pasti capek. Pasti capek. Saya misalnya berbuat karena pengen dipuji rektor misalnya. Ketika rektor nggak muji, capek saya. Saya berbuat karena pengen dipuji tetangga misalnya. Ketika tetangga nggak muji, pegel hati saya. Tapi ketika saya berbuat karena Allah saja, apapun hasil akhirnya, saya akan terima. Dan saya yakin ketika saya berbuat karena Allah, Allah akan kasih yang terbaik. Ini poinnya. Sebagaimana janjinya di surah An-Nahl ayat yang ke 9697 tadi. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan hadirkan kehidupan yang baik untuk mereka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadi ini janji Allah nih Pak Dokter. Janji Allah bukan janji wali kota. Janji wali kota mah meleset. Bukan janji presiden. Janji presiden mah ya nggak direken. Janji bukan janji raja-raja juga. Tapi ini janji Allah. Terkait misalnya ini dijabar kalau bahasa Inggrisnya itu Allah jabar beaskan juga tuh. Dalam surah yang lain terkait kebahagiaan ini. Bahagia yang mau kalian gapai seperti apa sih? Dikasih jalan keluar. Ada ayatnya. Di dalam surah At-Tolak surah 65 ayat yang kedua. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang mampu bertakwa, iman tanpa tapi kepada Allah, pasrahkan semua urusannya kepada Allah, menempuh jalur spiritual tadi. Apa janji Allah? Allah kasih jalan keluar bagi kehidupannya. Allah.
Jalan keluar. Ini yang janji Allah nih. Bukan Pak Jokowi. Apalagi wali kota Bekasi. Bukan, kecil. Allah yang janji. Allah itu siapa? Allah yang punya bumi, punya langit. Allah yang mengatur denyut nadi kita. Allah yang mentakdirkan hari ini kita bisa Zoom bersama. Allah itu luar biasa. La yamutu fiha. La yamut. Apa namanya? La yanam. Tidak tidur. Allah itu. Nggak pernah tidur. Apalagi tidur. Ngantuk aja enggak. Allah maha melihat. Allah maha membalas. Allah. Ini luar biasa. Kemudian apalagi janjinya? Di ayat yang ketiganya. Apanya? Janji Allah di ayat yang ketiganya, Allah Subhanahu wa taala surah At-Tolak itu Allah berfirman, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mau rezeki, mau harta, mau keberlimpahan, Allah janji. Ketika kita dekat dengan Allah, berjuang karena Allah semaksimal kemampuan kita, apa janji Allah? Kami kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Makanya ada syair Arab, syair ulama Arab yang luar biasa, saya cantumkan juga dalam buku ini. Syair itu berbunyi, kaifa akhafu an akuna faqran wa ana abdul ghani. Bagaimana aku takut miskin padahal aku ini adalah hamba Allah yang maha kaya. Allah. Ini luar biasa. Orang beriman tuh enggak akan ada kekhawatiran terkait hal-hal kecil. Yang mereka khawatirkan cuma satu, Allah murka kepada mereka. Itu doang. Nah kemudian apa lagi? Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang mampu pasrahkan diri kepada Allah 100%, maka Allah akan cukupkan seluruh kebutuhan hidupnya. Ini janji Allah nih, bukan janji apa namanya? Bukan janjinya Presiden Amerika. Apalagi wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah. Barang siapa yang mampu hadirkan kepasrahan, kedekatan, tadi menempuh jalur spiritual, pasrah sepenuhnya kepada Allah, Allah akan hadirkan kemudahan pada setiap urusannya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ini luar biasa. Maka orang beriman, orang yang menempuh jalur spiritual ini, pasti hidupnya bahagia. Kenapa? Karena tidak ada kekhawatiran yang berlebih. Yang kedua, ada keyakinan yang luar biasa. Ada kekuatan lain yang akan menolong mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjalani hidup dengan penuh kedamaian, penuh semangat, dengan penuh keberanian. Mereka nggak pernah takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih takut sama setan, berarti nggak bahagia. Masih takut sama apa gitu, nggak bahagia kita. Orang yang bahagia itu nggak ada takutnya lagi. Jenderal besar, Panglima besar, Jenderal Sudirman, beliau pernah menyampaikan di depan para prajurit yang kala itu TNI itu baru dibentuk. Beliau menyampaikan, wahai prajurit, kita tidak boleh takut kepada siapapun. Karena takut kita sudah kita habiskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kan bahagia banget dia. Luar biasa bahagianya. Makanya nyanyian anak-anak yang terkenal itu, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Itu orang bahagia, itu orang beriman tuh. Karena di mana-mana bahagia. Saya ingat dulu baru lulus, menjelang kelulusan pesantren tuh, ada ustadz yang menyampaikan begini. Kita para santri tidak boleh kalah dengan situasi dan kondisi. Ditaruh dimanapun, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, kita orang-orang santri, anak-anak santri harus bisa survive dimanapun. Masya Allah. Kenapa? Karena di santri itu dikasih di dalam otaknya itu perangkat keyakinan yang luar biasa. Maka nggak aneh ketika Rasulullah SAW 13 tahun pertama itu fokusnya menanamkan mental ini kepada para sahabatnya. Ketika mentalnya sudah matang, ditaruh dimanapun itu sahabat akan bisa hidup, akan bisa berjaya, dan akan menjadi tokoh besar dimanapun mereka berada. Dan mereka akan bahagia
dunia hingga akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ini luar biasa. Nah, kita bersingkat, di dalam buku ini juga saya menghadirkan judul frekuensi kehidupan. Jadi ada frekuensi kehidupan. Frekuensi kehidupan itu singkatnya begini, ketika saya sombong, Pak Dr. Wawan itu akan merasakan saya sedang sombong. Ketika saya sedang marah, yang lain tuh pasti merasakan saya sedang marah. Ketika saya sedang murung, yang lain akan merasakan itu. Ini yang disebut frekuensi itu. Frekuensi kehidupan ini bisa kita atur. Atau di istilahnya Dr. honoris causa Ari Ginanjar Agustian, beliau dalam bukunya ISQ Power itu menulis dengan istilah God spot, titik Tuhan. Jadi ada titik Tuhan di dalam dada kita ini, di dalam diri kita ini, yang bisa kita kontrol, yang kemudian itu akan mempercepat kebahagiaan kita. Contoh gini, saya kasih contoh dalam buku ini, ada anak yang orang tuanya meninggal. Orang tuanya ini kaya. Ketika mendengar orang tuanya meninggal, si anak ini malah ketawa-tawa. Bahagia, ketawa-tawa. Gembira dia. Kenapa? Karena yang dia pikirkan adalah harta warisan akan turun kepada saya. Ini frekuensi itu begitu tuh. Ada juga pemain atlet nasional, internasional misalnya, ketika kemudian dia menang, dia menangis sejadi-jadinya. Kenapa bisa seperti itu? Harusnya kan dia bisa ketawa. Harusnya dia itu ketawa terbahak-bahak. Jawabannya adalah karena frekuensi kehidupannya, mindset, kalau bahasa kitanya itu yang mudah, mindsetnya diarahkan kepada yang sesuai dengan keadaan itu. Saya bisa setting diri saya marah seketika. Kalau saya kemudian arahkan mindset saya ke arah marah. Saya bisa sabar seketika jika saya kemudian arahkan mindset saya ke sabar. Saya bisa kemudian menangis seketika ketika saya arahkan mindset atau frekuensi kehidupan saya pada sedih. Kayak channel radio aja, kita bisa mengatur kalau istilah agama itu fuadah, hati sanubari. Kita bisa mengatur mindset atau frekuensi kehidupan kita ini seperti channel radio atau TV. Mau yang dakwah, yang ada berita-berita dakwah, tinggal setel aja Radio Dakta. Mau yang dangdutan, tinggal setel El Gangga. Mau yang kemudian berita tol, berita lalin, El Sinta misalnya. Jadi bisa kita atur tuh. Mau TV yang jenis apa, kita bisa. Itulah frekuensi kehidupan. Bisa nggak diatur? Bisa. Caranya gimana? Itu bisa diasah. Bisa kita perlembut, bisa kita bikin sensitif, bisa kita bikin tidak menanggapi, macam-macam. Maka ada yang membungkus tadi itu, ada juga yang membungkusnya sehingga kemudian tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, di bab yang lain saya juga menghadirkan bahasan tentang hidup ini harus dinikmati. Jadi hidup ini harus dinikmati. Jadi tidak semua hal harus kita pikirkan. Tidak semua hal harus kita pikirkan. Kita bisa mengatur itu semua. Kita bisa kondisikan itu. Nah, insya Allah di dalam buku ini akan sudah dituangkan hal-hal yang simple yang bisa kita hadirkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita itu hidupnya enak, menyenangkan dimanapun kita berada. Nah, yang selanjutnya ada bab harus diprioritaskan. Jadi ada 3 hal yang harus diprioritaskan di dalam buku ini. Bisa yang pertama, keyakinan kepada Allah harus kokoh. Ini poin utamanya. Kemudian yang ketiga, ibadah upayakan berkualitas dan kita memahami. Kemudian yang ketiga, akhlak kita. Akhlak kita harus
kita benar-benar upayakan yang bagus, yang sesuai dengan arahan Allah dan Rasulullah SAW. Nah, kemudian juga ada bab yang membahas tentang miliki ritual spesial. Nah, ini bahasanya memang aneh-aneh nih Pak Dokter, Pak Ketua. Miliki ritual spesial. Ritual spesial itu apa? Jadi ritual spesial yang saya maksud diantaranya gini. Jadi setiap bangun tidur, kita tepuk punggung sebelah kiri, ngomong nih sama punggung sebelah kiri, bos, hari ini ente libur ya. Gitu. Kita ngomong kepada malaikat yang mencatat amal tidak baik kita, agar hari ini dia libur. Dengan konsekuensi, hari itu kita tidak sengaja berbuat dosa. Kalau ada dosa yang nggak disengaja, insya Allah itu di luar kontrol kita. Tapi kalau kita menyengaja, berarti kita pas bangun tidur belum menepuk punggung kiri kita dan komunikasi dengan malaikat pencatat amal keburukan kita. Dan lain-lain, termasuk juga hal-hal lain. Menabung, ini ada juga judul nih, menabung energi kebaikan. Ini unik nih. Apa yang dimaksud dengan menabung energi kebaikan? Jadi kita itu hidup, Allah pasti balas, kecil atau besarnya, baik atau buruknya, di dunia dan di akhirat. Jadi jangan dipikir kebaikan itu hanya dibalas di akhirat, enggak. Jangan juga berpikir keburukan itu hanya akan dibalas di akhirat, enggak. Ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, man sanna ala hudan falahu ajrun mislu fa'ilihi. Siapa yang berbuat mencontohkan kebaikan, Allah akan kasih balasan sebagaimana orang-orang yang mengikutinya. Ini yang disebut dengan menabung deposito kebaikan. Jadi kita hal-hal kecil itu akan menjadi tabungan besar. Misalnya hari ini kita senyum, itu kan ibadah tuh. Hari ini kita sapu rumah, itu ibadah. Ya, hari ini kita berbuat baik, hari ini kita memaafkan, hari ini kita berdakwah, hari ini kita berjuang. Itu memang nggak cash and carry, nggak langsung. Misalnya hari ini kita ikut demo nolak penghinaan terhadap Quran, kemudian pulangnya dapat uang banyak. Enggak begitu caranya. Tapi kita tetap berbuat kebaikan dan yakin itu kebaikan Allah akan tumpuk tuh. Tumpuk, ditumpuk tuh. Ditumpuk, dan ditumpuknya itu akan dibalikkan kepada kita pada saat yang tepat dan kita butuhkan. Makanya keajaiban-keajaiban itu hadir. Insya Allah itu atas kebaikan yang telah kita perbuat selama ini, yang kemudian Allah hadirkan untuk kita kembali. Itu yang disebut menumpuk kebaikan, Allah akan balikan kembali. Begitu juga dengan dosa. Dosa itu jangan dianggap hanya dibalas di akhirat. Ada yang disebut istidraj. Istidraj itu, jadi kita berbuat dosa dikit, kemudian numpuk. Pada saat yang tepat, Allah timpukin kepada kita tuh. Nah, itu yang namanya istidraj. Makanya kita ada yang berbuat dosa tapi pengen jadi wali kota jadi. Berbuat dosa pengen jadi wali kota lagi jadi. Pada saat ditumpuk itu dosa banyak, ditimpakan kepada dia, ketangkep KPK. Nah, itu bagian daripada itu. Jadi jangan main-main dengan dosa. Enggak bahagia hidupnya, enggak akan tenang hidupnya orang-orang yang kemudian keluar dari jalur yang sebenarnya. Ayatnya mana? Ayatnya ada dalam surah yang keempat, ayat yang ke-66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, An-Nisa ayat 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Maka tatkala mereka makin jauh dari aturan kami, makin jauh dia menempuh jalur yang lain tadi, enggak jalur spiritual. Apa ancaman Allah? Allah kasih
fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Kami buka untuk mereka seluruh kegembiraan semu. Dibuka tuh. Mau terkenal, Allah kasih terkenal. Mau jabatan, Allah kasih jabatan. Mau kaya, Allah kasih kaya. Hatta idza farihu bima utu. Sehingga pada saatnya mereka bergembira dengan pemberian Allah itu. Dan lupa diri. Lupa diri. Udah nggak sholat, udah zolim, udah korupsi, udah melakukan apa saja. Mereka sudah menganggap aman dari hukuman Allah. Apa yang terjadi? Akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Kami hukum mereka secara tiba-tiba dan mereka duduk terdiam putus asa. Allahu Akbar. Nah itu luar biasanya. Ditumpuk. Itu yang disebut dengan menabung kebaikan. Kita tugasnya menabung kebaikan, jangan menabung keburukan. Karena keburukan itu ketika pada saatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tuh dalam surah Toha, surah nomor 20 ayat yang ke-124. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka." Menempuh jalur yang benar, yaitu jalur spiritual sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Apa ancaman Allah? Fa innalahu ma'isyatan donka. Mereka akan berhadapan dengan kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit. Sempit itu apa? Dia boleh punya harta, tapi hartanya nyusahin. Dia boleh punya pasangan, pasangannya nyusahin. Dia boleh punya jabatan, jabatannya nyusahin. Dia boleh punya anak, anaknya nyusahin. Dia boleh terkenal, terkenal itu akan nyusahin. Tapi orang-orang yang tadi itu hayatan thayyibah, surah An-Nahl ayat yang ke-96-97, dia punya apapun akan membahagiakan dia. Dia punya anak, anaknya akan membahagiakan. Dia punya pasangan, pasangannya akan membahagiakan. Dia punya harta, hartanya akan membahagiakan. Karena inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Terakhir di bab akhir, di poin-poin akhir dari buku ini adalah saya sampaikan juga upayakan bertahap. Bertahap aja. Yang hari ini belum bisa, yang masih pakai you can see my ketek, perempuan yang pakai you can see my ketek, kalau belum bisa nutup semuanya auratnya, minimal hari ini nutup yang kanan dulu. Besok yang kirinya. Ditulis seperti itu dalam buku ini. Kemudian juga yang belum bisa tersenyum dengan siapapun, senyum sebelah aja dulu. Besoknya nambah baru sebelah. Bertahap. Jangan memaksakan diri kemudian nanti menjadi menyusahkan dan jenuh dengan kebaikan. Apalagi tidak dibalas dengan cash and carry oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pantaskan diri kita. Jika pengen kita bahagia, pantaskan diri kita untuk bahagia. Jika ingin apapun, pantaskan diri kita untuk seperti itu. Pengen dihormati, ya hormati. Kata Rasulullah SAW, man la yarham, la yurham. Siapa yang tidak mampu menghormati, maka tidak akan dihormati oleh siapapun. Nah, kemudian yang terakhir, buka diri kita. Diri kita ini harus terbuka, siap dinasehati, siap mengambil ilmu, siap menampung nasihat, menampung saran, menampung semangat, menampung hal-hal lain agar kita kemudian tidak tertutup dan membatasi diri dengan siapapun, kapanpun dan dimanapun. Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa menikmati hidup yang singkat ini, bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Singkatnya Amin. Begitu Pak Dokter, yang bisa saya hadirkan. Ada bab-bab di dalamnya itu bagaimana kita disiplin dalam berkata, kemudian ramah, sopan santun dan lain sebagainya. Ini juga bagian daripada
hal-hal yang mampu kita hadirkan, agar hal-hal ringan yang mampu kita hadirkan, agar kita benar-benar menikmati hidup di dunia yang singkat ini. Nah, kalau disampaikan secara offline, ini saya sudah siapkan slide presentasi, sehingga nanti ada penguat dari gambar, penguat dari video, dan penguat dari hal-hal lain yang kemudian membuat acara itu, kegiatan seminar atau kegiatan penyampaian buku ini menjadi lebih menarik. Karena ini lewat Zoom, maka saya sampaikan secara globalnya, secara garis besarnya, dan mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustadz Ismail. Luar biasa. Saya dari awal pembukaan salam sampai penutupan salam, ya, hampir tidak ada satu kalimat pun yang terlewat saya dengarkan. Ya. Alhamdulillah. Dan paduan bahasanya, paduan tematiknya, ya, paduan conclusionnya, ya, ini sangat terintegrasi, ya, dan ini akan lebih menarik, ya, dan akan lebih komprehensif, ya, jika nanti kita lakukan secara tatap muka, ya. Insya Allah nanti akan kita agendakan, ya, Pak Ketua, ya, Pak Ketua ICMI, nanti dengan akademisi, ya, kita akan coba agendakan untuk membedah buku ini secara offline, ya. Ya, semoga nanti Ustadz Ismail juga bisa mempersiapkan bukunya, ya, Ustadz Ismail, ya. Nanti Ya, mungkin ada berapa umat, ya, berapa peserta atau masyarakat yang ingin membeli, ya, itu bisa difasilitasi. Baik, Bapak dan Ibu, walaupun singkat, beberapa pointer tadi sekiranya dapat menstimulasi, mengembalikan hitoh, ya, makna kebahagiaan, mungkin yang selama ini kita atau kebanyakan dari kita, ya, salah mengartikan makna bahagia. Ya, apalagi sekarang, ya, Ustadz, ya, generasi-generasi muda, ya, anak-anak kita, ya, luar biasa, ya, disajikan dengan berbagai macam bentuk pola, ya, lalu brainstorming, ya, mapping, ya, lalu sampel, ya, yang memberikan mereka itu seolah-olah diberikan sebuah pilihan yang luar biasa memaknai makna bahagia, ya. Ada yang memaknai bahagia, pokoknya kalau tidak banyak harta, ya, belum bahagia. ya. Ada yang memaknai kalau belum jadi profesor belum bahagia. Ada yang memaknai, ya, kalau belum punya istri yang cantik, ya, rumah yang mewah, ya, dan lain sebagainya tidak bahagia. Banyak fakta di lapangan ternyata, ya, fakta di lapangan justru orang-orang yang tadi indikator-indikator tadi, ya, ada di sekitar kita, tetapi setelah kita mengetahui dalam satu titik, ya, mereka terlihat ternyata mereka kebahagiaannya semu. Nah, itu yang kami tangkap. Bapak dan Ibu, di dalam buku ini sekiranya ada 105, ya, 105 atau sekitar 105 lebih, ya, subbab, ya, ya, Ustadz Ismail, ya, subbab yang judulnya ini kalau kita baca, ya, mudah dipahami karena tadi disampaikan bukan hasil penelitian yang komprehensif, penelitian yang kadang bahasanya terlalu tinggi, tapi ini bahasa-bahasa harian yang kita temukan, ya, Bahasa masyarakat sehari-hari, ini. ya, bahasa-bahasa Komunikatif. umum, ya, betul. Jadi semua lapisan masyarakat ini sangat mudah sepertinya membaca buku ini. Dan sebelum ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, saya buka halaman 180, Ustadz.
Ya, Puisi Abang dulu tentang ya. cinta, ya. Puisi tentang cinta. Nah, itu Ya, lupa saya hakikat. sampaikan tadi. Lupa saya sampaikan tadi. Itu Iya, penting. saya bacakan ya. Ya, Ya, ya. hakikat cinta. Cinta, begitulah orang menyebutnya. Kalau seandainya hakikat cinta itu karena harta, maka cinta akan segera hilang. Ya, Jika harta itu tiada lagi. ya. Kalau hakikat cinta itu karena kecantikan atau ketampanan, maka cinta pun akan segera musnah. Jika kecantikan dan ketampanan itu tidak ada lagi. Seandainya Mantap. hakikat cinta itu karena pangkat dan kedudukan, maka cinta pun akan hilang bersama hilangnya pangkat dan kedudukan itu. Seandainya hakikat cinta karena nafsu, maka cinta akan segera hancur jika nafsu sudah tidak ada lagi. Akan tetapi, kalau cinta itu didasarkan atas keridhaan Allah, maka cinta akan selalu ada walaupun semuanya sudah tak ada lagi. Masya Karya Allah. sahabat saya, luar biasa. Jadi Insya Allah. sejarahnya Pak Dokter, Ya, puisi ini disampaikan oleh seseorang kepada saya, ya, yang kala itu saya dita'aruf sama ustadz saya, ya. dan karena saya sama ibunda saya belum boleh menikah, saya tolak itu seorang calon dokter itu, bukan calon dokter, seorang dokter itu Pak Dokter. Nah kemudian untuk menasehati saya, beliau mengirim untaian puisi ini, dan tanpa saya hafal, terhafal dengan sendirinya. Ini memberikan kesan yang luar biasa, bahwa menambah juga penguatan bahwa ternyata di dunia ini simpel memahaminya, begitu kurang lebih. Baik, luar biasa. Baik, Bapak dan Ibu, silakan kami buka momen pertanyaan ya untuk sebagai menambah ajang silaturahim pada siang hari ini. Kami persilakan. Ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan langsung ke Ustadz Ismail? Belum ada yang nyala itu mic-nya. Assalamualaikum Ustadz. Nah ini bunda kembar nih. Barokallah, ya Allah. Amin. Semangat Bu Tati ya, karena... Bunda Tati ya. Ya, iya, ini bunda kembar. Bunda kembar katanya Pak Dokter ini. Karena pembicaranya itu motivator saya nih. Qadarullah. Nah, beliau tuh motivator saya, penyemangat mungkin ya. Saya teringat putra angkat saya itu terlahirnya di tahun yang sama 84 akhir. Nah, jadi itu adalah anak saya samalah. Itu putra saya pertama. Akhirnya tahunnya ya Bunda ya. Tahun 84. Mas Akbar tuh tahun 89. Jadi anak pertama, anak angkat, anak kandung. Nah, jadi ingatnya anak pertama saja. Gini Ustadz. Tadi setelah saya baca buku itu mencoba setiap ada pengetahuan kan kita coba untuk memperbaiki diri dari manapun ilmu itu kita dapat. Mungkin hidayah Allah, mungkin petunjuk semuanya kata membaca atau mendengar, melihat. Nah, saya coba mempraktekkan melaksanakan hal itu. Ayat itu selalu saya yakini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Seperti yang tadi diutarakan, boleh enggak kita bercerita kepada yang lain yang belum mendapatkan buku itu? Contohnya begini, termasuknya mendahului ada yang menyatakan itu kan qadarullah, bukan karena buku, tapi kan wasilahnya gitu loh. Nah, jadi perdebatan itu kan qadarullah, tapi saya bilang yang paling tidak ikhtiarnya mungkin bukan promosi buku lah Ustadz. Jadi setelah membaca buku, di buku ini materinya luar biasa nih. Mungkin ada hal yang saya sendiri lakukan setelah membaca buku itu. Saya mencoba pertama betul bukan karena Allah full, tidak berserah diri kepada Allah. Tapi setiap langkah kita mencoba ikhlas karena Allah, Masya Allah. Janji Allah betul-betul pasti
janji Allah betul-betul. Nah, itu untuk yakin tuh perlu tahapan-tahapan. Nah, dengan dibantunya melalui buku itu, Masya Allah. Jadi, nah kembali lagi pertanyaannya, apakah kita boleh menyampaikan? Ternyata setelah berserah diri itu dengan ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, boleh nggak kita terapkan setiap kita bertemu dengan siapapun dalam rangka dakwah, dalam rangka mengamalkan ayat, walaupun hanya satu ayat, itu boleh nggak Ustadz? Mungkin hanya itu aja. Apabila pertanyaan saya mungkin kurang dipahami atau kurang ini, mohon dimaafkan. Itu maaf. Terima kasih dokter. Ustadz Faisal, ini adalah semua motivator saya yang terus semangat untuk berjuang di jalan Allah. Amin. Allahumma. Allahu Akbar. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Tati ya. Setelah bergabung dan memberikan respon ya terhadap acara tadi paparan Ustadz Ismail. Monggo silakan Ustadz, bisa ditanggapi. Baik, Bunda Kembar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengenalnya beliau ini Bunda Kembar. Jadi beliau qadarullah satu kampung dengan istri saya. Sama-sama dari Garut. Nah, nanti saya ceritakan bagaimana saya ketemu Bunda Kembar yang pertama. Di offline aja. Nah, yang selanjutnya, kalau tadi dikaitkan dengan, nih, poin intinya gini, kalau kita mau konklusi dari buku ini adalah, yang pertama, agar kita ini bahagia, hiduplah semata-mata karena Allah. Bukan karena yang lain. Makanya semua dalam Islam ini yang berbentuk ibadah, yang apapun kegiatan kita agar menjadi ibadah harus diawali dengan bismillah. Kullu amalin dzibalin la yabda'u fihi bi bismillah fahuwa akhta. Setiap amal perbuatan yang tidak diawali dengan bismillah maka terputus. Ini bukan lafal saja. Maka ada hal yang harus diluruskan di kita orang Indonesia. Bismillah itu artinya bukan dengan menyebut nama Allah, tapi dengan nama Allah. Karena di sana kalau dipilah nggak ada menyebut. Terus apa bedanya? Misalnya gini, bi kan artinya dengan. Ismi artinya nama. Kemudian Allah artinya Allah. Ada menyebut nggak di situ? Nggak ada. Apa maksudnya? Apa bedanya dengan menyebut sama dengan nama Allah? Bedanya sangat jauh. Kalau hanya menyebut, itu kerjaan mulut. Tapi kalau dengan nama Allah, kita melibatkan Allah dalam setiap kegiatan kita. Dengan nama Allah, saya minum. Berarti kita harus minum sesuai aturan Allah. Minum hal-hal yang dihalalkan oleh Allah. Dengan nama Allah, saya nikah. Kita harus menikah karena Allah. Bukan hanya dengan menyebut nama Allah. Dengan nama Allah saya berjuang. Jadi melibatkan Allah. Itu yang dimaksud dengan bismillah itu. Bukan hanya sekedar menyebut. Nah, maka hidup kita agar kemudian enak, tentram, menyenangkan, nyaman dimanapun kita berada. Apapun masalah yang kita hadapi, apapun problematika yang berhadapan dengan kita akan menyenangkan kalau kita itu karena Allah. Nanti kembali ke puisi tadi Pak Dokter. Bisa ditelaah itu puisi. Nah, yang kedua, hiduplah untuk ibadah. Semua hal yang kita lakukan pastikan bisa jadi ibadah. Pastikan bisa jadi ibadah. Caranya gimana? Niatkan melakukan segala sesuatunya karena Allah. Mulai dari makan, minum, tidur, berkeluarga, punya anak, punya pasangan, punya lingkungan, punya organisasi, punya perjuangan, punya peperangan, punya apapun yang kita berhadapan dengan kita, itu pastikan menjadi ibadah. Menariknya dalam Islam ini, kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap yang baik itu, yang baik adalah yang tidak berlawanan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Setiap yang baik adalah ibadah. Itu pertama tuh. Niatkan semua karena Allah. Yang kedua, jangan berlawanan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Hidup ini harus jadi ibadah. Makan kita bisa jadi ibadah. Senyum kita bisa jadi ibadah.
Kita ngeludah bisa jadi ibadah. Kita sapu halaman bisa jadi ibadah. Kita berjuang di jalanan bisa jadi ibadah. Kita di atas mobil komando bisa jadi ibadah. Kita jadi dosen bisa jadi ibadah. Kita jadi penyapu jalanan bisa jadi ibadah. Nah, maka dengan catatan niatkan untuk ibadah. Yang ketiga, hidup kita ini agar menyenangkan, hiduplah untuk bermanfaat. Misinya itu tuh. Saya mau kemanapun agar saya hadirkan manfaat. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk selainnya. Terus kemudian saking pentingnya manfaat ini, Rasul sampai memberikan ultimatum dalam sabdanya. Sabdanya itu panjang, tapi ada penggalannya. Ikhris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah, berseriuslah, bersungguh-sungguhlah atas hal-hal yang bermanfaat untuk kalian. Wasta'in billah, dalam menggapai manfaat itu mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz, dan jangan sekali-kali merasa lemah. Masya Allah. Hadirkan manfaat. Insya Allah kalau 3 poin ini bisa kita internalisasi dalam kehidupan kita, hidup kita akan menyenangkan. Wasilah, kenapa saya tulis buku ini? Karena memang ada latar belakang yang miris saya ceritakan ya. Jadi saya pernah ngisi syukuran, pengajian di rumah orang yang menurut saya kaya ada rayanya, Pak Dokter. Kaya raya. Jadi bukan sekedar kaya, tapi kaya raya. Anda membayangkan rumah mewah beliau itu ada di beberapa kota di Indonesia ini. Bahkan beliau punya villa di Bali. Beliau itu luar biasa. Perusahaannya luar biasa. Beliau pernah cerita, setiap malam tahun baru tidak kurang dari 300 juta hanya untuk beli petasan. Kurang apa tuh? Ketika saya ke rumahnya, beliau punya kendaraan yang branded semua, mobil-mobil mewah, kendaraan Masya Allah. Motor Harley-nya aja kalau nggak salah ada 4 ketika itu yang terparkir di parkiran rumahnya dan lain sebagainya. Tapi beliau mengatakan begini, saya tulis juga dalam buku ini, Ustadz, demi Allah, selama ini saya tidak merasakan bahagia dalam hidup ini. Itu buku ini belum ditulis tuh, belum ditulis, belum kemudian saya hadir inspirasi untuk nulis belum. Nah kemudian saya dengarkan ceritanya. Saya punya semuanya. Saya nginep di hotel es di Kutub. Saya ikut kapal pesiar yang paling bagus. Saya main golf di lapangan golf terbaik. Kala itu beliau menyebut lapangan golf terbaik itu di Jepang dan lain sebagainya. Nah kemudian demi Allah saya nggak merasakan kebahagiaan. Kaget saya. Ya Allah, orang sedemikian hebat, sedemikian lengkap kehidupannya, tapi kemudian tidak bahagia. Saya menelusuri, ternyata apa? Ternyata 3 hal tadi tidak ada pada diri beliau. Kemudian saya coba masuk pelan-pelan, dan pertemuan yang selanjutnya beliau sampaikan, Ustadz, sekarang saya baru merasakan kebahagiaan. Ternyata bahagia itu tidak mahal. Bahagia itu nggak ada di tepian pantai. Bahagia itu nggak ada di puncak-puncak gunung. Bahagia itu nggak ada di mana-mana. Bahagia itu adalah keberpihakan kita ingin bahagia atau tidak. Masya Allah. Ada lagu Raihan tuh. Raihan yang terkenal. Apa namanya? Terkait ini nih, bahagia dan iman itu kan tidak bisa dibeli, tidak bisa diwariskan, tidak ada di pinggiran pantai, tidak ada di puncak gunung. Iman tak dapat diwarisi, iman tak ada di tepian pantai. Jadi lagunya itu luar biasa. Ternyata itu iman dan bahagia itu beririsan ketika kita punya iman yang benar, iman kepada Allahnya benar, ibadahnya juga hidup kita persembahkan untuk ibadah, dan hidup kita hanya untuk hal-hal yang bermanfaat, maka insya Allah kebahagiaan itu
akan bersahabat dengan kita. Insya Allah akan bersahabat dengan kita dalam keadaan apapun. Nah, saya pengen kasih satu kisah lagi. Kisah yang luar biasa. Ada salah seorang yang dipenjara oleh rezim ketika beliau hidup. Namanya Imam Ahmad bin Hambal. Beliau ini dipenjara karena satu hal. Karena beliau mempertahankan Al-Quran itu adalah kalamullah. Bukan makhluk Allah. Jadi raja ketika itu mempertahankan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk Allah. Tapi Imam Ahmad ini berkekeh dengan Al-Quran itu kalamullah, dalilnya ini. Karena itu beliau ditahan puluhan tahun. Dan ditahannya itu istilah sekarang penjara Celticus. Beliau nggak bisa berdiri dalam penjara itu, beliau nggak bisa selonjoran, beliau nggak bisa tiduran, beliau nggak bisa duduk dengan baik. Nah ini duduknya dengan sangat tersiksa. Pada saat seperti itu, beliau mengeluarkan satu kalimat, untaian kalimat yang mewakili suara hatinya. Beliau mengatakan, demi Allah, seandainya mereka memahami betapa bahagianya hati-hati kami, mereka akan mengerahkan seluruh daya dan kemampuan mereka untuk merebut kebahagiaan itu. Ketika mereka memenjarakan kami anggap itu uzlah. Uzlah berdiam diri satu tempat hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian ketika mereka membuang kami anggap itu rihlah. Rihlah itu piknik. Ketika mereka membunuh kami sekalipun, kami anggap itu adalah jalan tercepat menuju Tuhan kami. Allah, bahagia hatinya luar biasa. Nah kita bisa nggak seperti itu? Bisa. Dengan catatan tadi tuh, kita berpihak pada zona yang terakhir tadi, yaitu zona spiritual. Ketika orang-orang memahami bahwa dengan taat kepada Allah, dengan menjalankan aturan Allah dengan baik, pasti akan dibalas dengan kebahagiaan, maka insya Allah orang-orang akan dengan sendirinya, manusia itu akan dengan sendirinya. Karena mereka lakukan apapun di dunia ini kan karena pengen bahagia. Tapi karena salah jalan, nggak bahagia-bahagia mereka. Tapi insya Allah dengan buku ini akan sedikit terarah jalan yang harus ditempuh itu, sehingga makin cepat menuju kepada kebahagiaan. Terus kalau ada yang nanya gini, orang bahagia itu ada nggak kecewanya? Ada, tapi tidak berlebihan. Orang bahagia itu ada nggak marahnya? Ada, tapi nggak marah sembarangan. Dia marah kalau pada hal yang tepat. Misalnya agama dihina, oh dia marah. Orang bahagia apa ada malasnya? Ada, tapi nggak berlarut-larut dengan malasnya. Orang bahagia ada kekecewaannya? Ada, tapi dia tidak berlarut dengan itu. Kenapa? Karena dia memahami dengan memelihara itu semua akan menjadi tameng dari kebahagiaan hidup. Maka cepat tuh mereka. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. PR mereka yang terbesar adalah meminta ampun kepada Allah dan memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu singkatnya, Bunda. Mohon maaf. Baik. Iya. Luar biasa. Ya. Jazakumullah khairan katsir, Ustaz, Pak Dokter, Ustaz Faisal semuanya. Amin. Sehat-sehat Bunda. Lagi, mohon maaf. Ya, insya Allah mudah-mudahan suaranya segera pulih. Insya Allah. Amin. Sekaligus nanti. Iya, insya Allah. Sekali lagi, jazakumullah khairan katsir untuk semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bapak dan Ibu, karena waktu yang membatasi kita, ya, tapi dari paparan tadi kelihatannya kita makin terupdate ya, terrefresh ya, yang merasa kita sudah benar memotret kebahagiaan, ternyata tidak merasakan kebahagiaan yang hakiki, bagian semu ya. Jangan-jangan kita salah ya. Kita salah mazhab ya. Ya, salah melihat ya bahwa kebahagiaan itu hanya dilihat dari satu sisi. Ya, sebenarnya dari paparan tadi ada satu kesimpulan besar
kebahagiaan itu ya akan dengan sendirinya akan hadir ya jika kita mengikuti ya aturan Allah dan Rasul-Nya ya. Jadi tidak usah terlalu banyak teoritis ya tentang makna kebahagiaan. Jelas sekali kebahagiaan itu sudah dibuatkan track-nya ya yang kita yakini, dan insya Allah itu adalah kebahagiaan yang hakiki ya bagian dunia dan akhirat. Oke, saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak Bambang. Assalamualaikum Pak Bambang. Pak Bambang ini dari UIA ya. Dulu beliau Pak Bambang masih online ya Pak Bambang ya. Baik ya Pak Bambang. Selanjutnya Pak Imam Santoso. Assalamualaikum Pak Imam. Pak Imam Santoso ini dari STAI Al-Fatah Bogor ya. Baik. Sepertinya waktunya yang tidak bisa kita Assalamualaikum Pak Imam. Ada yang mau ditanyakan Pak Imam? Alhamdulillah sudah sangat jelas Pak Wawan. Ya. Insya Allah konsep kebahagiaannya itu memang sudah sangat tepat menurut pandangan perspektif agama Islam. Jadi luar biasa lah menurut saya. Baik, ya. Next time nanti bisa kita kolaborasi lebih lanjut ya. Nanti acara ini adalah boleh dikatakan ini adalah pembuka ya. Kita sinergikan intelektual yang hebat, para cendekiawan ya, agar kita buatkan sebuah sarana untuk mengeksplor dan mempublikasi pemikiran-pemikiran yang pada masyarakat luas. Saat ini masyarakat luas membutuhkan pencerahan yang benar, ya, pencerahan yang tepat, ya, dari para cendekiawan dan intelektual khususnya yang ada di Kota Bekasi, Kabupaten ya Bekasi. Umumnya adalah yang ada di Indonesia ini. Kita buat hal yang mungkin kelihatan kecil perannya, tapi insya Allah saya yakin jika kegiatan kita seperti ini dilakukan secara konsisten, dilakukan secara rutin, ya, secara tepat, ini akan mengkristal menjadi sebuah konsep yang tepat, ya, menyalurkan, membuat sarana, ya, kepada masyarakat, ya, pemikiran-pemikiran para intelektual yang luar biasa dipadukan dengan tematik ya masyarakat saat ini, ya, ini akan menjadi sebuah ladang dakwah yang tepat, ya, yang perlu kita kolaborasikan lebih lanjut. Next time ya nanti kita coba insya Allah agendakan bedah buku secara offline. Mudah-mudahan Ustadz Ismail ada waktu yang bisa kita spare ya. Tolong disiapkan juga bukunya Ustadz, bagi masyarakat yang ingin membeli dan memiliki bukunya bisa langsung memiliki dan langsung membaca dan bisa langsung mempraktekkan. Nah, oke, sebelum ditutup mungkin Pak Faisal ada yang mau disampaikan sebagai closing statement. Silakan. Syukur alhamdulillah dan terima kasih Ustaz Ismail Ibrahim yang alhamdulillah telah memberikan pencerahan kepada kita semua dalam rangka untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. Pada prinsipnya adalah kebahagiaan yang hakiki itu adalah insya Allah kalau kita tetap beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan meraih kebahagiaan yang hakiki tersebut dari segi ukhrawinya. Jadi terakhir izinkan saya menutup dengan sebuah pantun. Wis, mantap. Boleh ya Ustaz? Boleh dong. Nah, waktu sudah mendekat jam 11 ini. Piring jatuh dekat pintu. Cakep. Cakep. Satu pecahan yang berderai.
Bahagiakan orang di sekitarmu agar hidup tentram dan damai. Mantap. Amin. Luar biasa. Terima kasih semua pihak yang alhamdulillah, Pak Dr. Wawan, Ustaz Ismail, dan para hadirin, Ibu Tati, Bu Bunda Kembar yang alhamdulillah bisa bergabung pada hari ini. Insya Allah kedepannya kita bisa melaksanakan lagi webinar ini dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat Insya kita Allah. semua. Insya Allah. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima